Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat serta peserta didik yang luar biasa. Berikut adalah informasi berkaitan dengan mekanisme kelulusan peserta didik tahun 2025 yang bersumber pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, edisi revisi tahun 2024, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan: pertama, laporan kemajuan hasil belajar; kedua, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Pertama, laporan kemajuan hasil belajar, yaitu laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada A. kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, dan B. setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. 2. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran. Ujian dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan ketuntasan capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran. Pelaksanaan ujian tidak harus dilaksanakan secara bersamaan untuk semua mata pelajaran, sehingga jika ada mata pelajaran yang sudah mencapai ketuntasan capaian pembelajaran, maka satuan pendidikan dapat menyelenggarakan ujian. Peserta didik yang mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan harus telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut. Bentuk ujian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dapat berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Satuan pendidikan disarankan memadukan beragam bentuk ujian untuk dapat menilai capaian belajar setiap peserta didik secara lebih menyeluruh. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan atau program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan diberikan ijazah. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Satuan pendidikan yang belum terakreditasi diharapkan mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional sebelum peserta didiknya ada di tahap akhir. Ijazah diberikan pada akhir semester genap pada setiap akhir jenjang. Pengolahan dalam menentukan nilai ijazah diserahkan kepada satuan pendidikan. Ketentuan mengenai ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Catatan berkaitan dengan mekanisme kelulusan ini, tidak ada evaluasi kelulusan pada satuan pendidikan anak usia dini. Pendidik perlu memonitor dan mengkomunikasikan sepanjang proses pembelajaran dan bukan hanya di akhir semester atau tahun. Misalnya terhadap permasalahan kehadiran seharusnya tidak diketahui di akhir tahun, namun sudah ada intervensi sebelumnya. Ketidaklulusan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, pendidik perlu bekerja sama dengan orang tua untuk mendeteksi permasalahan di sepanjang proses pembelajaran. Dengan demikian, jika ditemui permasalahan, maka dapat segera diatasi dan diberikan intervensi. Pendidik menggunakan umpan balik atau refleksi untuk mengetahui dan menentukan strategi untuk membantu peserta didik yang mengalami ketertinggalan pada sepanjang proses pembelajaran.
Bapak dan Ibu yang terhormat, para peserta didik, demikian informasi mekanisme kelulusan peserta didik tahun 2025 yang bersumber pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah edisi revisi tahun 2024, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.